بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وتيسيرا في الأمور كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini tanggal 14 Rabiul Awal 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman terakhir dari mushaf Al-Quran, halaman 604. Jadi malam ini kita akan mengkhatamkan juz ammah. Karena itu masalah nanti menyembelih apa, tanya pada Pak Sidik. Jangan tanya saya, beliau imamnya di sini. Baik, kita baca dulu surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada 3 surat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada surah Al-Ikhlas ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan. Boleh juga dibaca walam yakul lahu kuf'an. Boleh juga dibaca walam yakul lahu kufuan. Berarti ada 3 bacaan. Semuanya mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada surat An-Nas tadi, kata-kata An-Nas ini semuanya boleh dibaca dengan imalah. An-Nis, Malikin Nis, Ilahin Nis. Tapi yang Khannas ini enggak bisa, Khannis enggak bisa. Loh, kok bisa begitu? Kan sama-sama nasnya. Kenapa yang An-Nas bisa An-Nis, tetapi kalau Al-Khannas tidak bisa Al-Khannis? Itulah qiraah Quran, tidak bisa dikarang-karang sendiri. Harus ada sanadnya, sumbernya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Namanya qiraah Quran itu adalah sunnah yang diikuti. Bagaimana dari Nabi itu kita ikuti. Nah, di sini tidak ada ajaran dari Nabi membaca khannis, maka jangan dibaca khannis ya. Tapi an-nis bisa, birabbin nis, birabbin nas, sama-sama. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-Ikhlas, qul, katakanlah, huwallahu, dia Allah itu ahadun, maha esa. Allahu, Allah itu as-samadu, maha dituju oleh seluruh makhluknya. Jadi makhluknya semuanya menuju kepada Allah. Lam yalid, tidaklah melahirkan. Walam yulad, dan tidaklah dilahirkan. Walam yakul lahu, dan tidak ada bagi Allah kuf'an, bandingan atau tandingan, ahadun, seorang pun. Surat ini berisi 4 ayat, maka ini bukan surat yang terpendek. Surat terpendek adalah Al-Kautsar, isinya 3 ayat, sama Al-Asr, isinya 3 ayat. Al-Ikhlas isinya 4 ayat. Surat ini disebut Al-Ikhlas. Kenapa? Padahal tidak ada kata-kata ikhlas di dalam surat ini.
Padahal biasanya surat itu disebut dengan nama yang ada padanya. Al-Falaq karena di sini ada birabbil falaq. An-Nas karena di situ ada birabbin nas. Nah, sekarang mana Al-Ikhlas, mana kata-kata ikhlas? Enggak ada. Nah, para ulama katakan Al-Ikhlas itu artinya adalah murni. Nah, surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas kenapa? Karena murni bicara tentang Allah. 4 ayat semuanya bicara tentang Allah. Enggak ada bicara tentang Nabi, bicara tentang Al-Quran, bicara tentang makhluk, enggak ada. Semuanya bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu surat Al-Ikhlas ini adalah salah satu dari 2 surat Tauhid. Surat Tauhid yang pertama surat Al-Kafirun, isinya Tauhid ibadah. Surat Tauhid kedua surat Al-Ikhlas, isinya tentang Tauhid asma was sifat. Apa maksudnya? Tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadun, ini nama Allah. Samadun, ini nama Allah. Lam yalid wa lam yulad, ini sifat Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi separuh nama Allah, separuh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna kata-kata ahadun? Ahadun itu kata Ibnu Katsir la nadhira lahu. Esa itu maksudnya tidak ada tandingannya. Kalau manusia atau makhluk pasti ada tandingannya. Misalnya, di sini yang bicara hanya saya, Abu Zaidan. Apakah ada tandingannya? Oh, ada. Hari yang lain ada ustadz juga yang duduk di sini. Ustadz Iqmal Fahad mengajarkan ilmu hadis. Ya, kalau saya tafsir, berarti ada tandingannya. Siapapun lah manusia, orang yang paling pintar dianggap paling pintar di Indonesia misalnya, cari tandingannya pasti nemu juga. Bahkan Allah mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu pasti di atasnya ada yang lebih berilmu. Terus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada tandingannya. Itu makna ahad. Allahus samad, Allah itu samad. Samad itu dari kata-kata samada yasmudu. Yasmudu artinya menuju. Maka maksudnya adalah Allah itu dituju oleh setiap makhluk kepada saat mereka membutuhkan kepada pertolongan atau kepada hajat-hajat mereka. Mau muslim mau kafir sama aja. Orang kafir Quraisy dulu juga menyembah Allah, tetapi Allah hanya dipakai ketika kondisi terpaksa. Misalnya kondisi diombang-ambingkan oleh ombak di tengah laut. Nah, mereka tidak ada yang meminta Lata, Uzza, Manat, semuanya dibuang itu. Karena Tuhan-Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan, kata mereka. Yang bisa menyelamatkan siapa? Allah yang di langit. Nah, makanya Husain ketika ditanya oleh Nabi, wahai Husain, kamu nyembah berapa Tuhan? Dia katakan sab'ah, Tuhan ada 7, sittatun fil ardi, yang 6 di bumi, wahidun fis sama, yang 1 yang di langit. Nabi tanya lagi, kalau kamu pas perlu kepada siapa? Pas perlu ya kepada Allah yang di langit. Nah, itu berarti Allahu as-samad. Orang kafir pun juga menuju kepada Allah ketika kondisi-kondisi membutuhkan pertolongan. Ini makna yang paling terkenal untuk kata-kata as-samad. Apakah ada makna lain-lain? Ada. Ada yang mengartikan as-samad adalah al-kamil fi su'dudihi, zat yang maha sempurna di dalam kekuasaannya. Jadi dia adalah sayyid, dia adalah penguasa, dan dia adalah yang paling sempurna di dalam kekuasaannya tersebut. Ada juga yang mengartikan alladzi lam yalid wa lam yulad. Yang dimaksud samad itu adalah tafsirannya ayat setelahnya, yaitu Allah tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Itulah makna samad. Jadi tafsiran samad menurut pendapat yang ketiga ini adalah kalimat setelahnya. Dan ini dikomentari oleh Ibnu Katsir adalah tafsirun jayyid. Itu satu tafsir yang baik, enggak ada masalah. Ada juga yang menafsirkan samad itu adalah la jawfalahu, yang tidak ada rongga di tengahnya. Manusia ini tengahnya ada rongganya, ada bolongnya. Nah, makhluk kok tengahnya ada bolongnya, pasti lemah itu. Karena kalau kemasukan apa, ya penyakit dan sebagainya, pasti akan sakit juga, akan mati juga. Allah itu tidak ada rongga badannya karena memang Allah tidak seperti makhluk sama sekali. Nah, Imam Tabarani setelah menyampaikan 4 tafsiran untuk kata-kata as-samad ini, beliau mengatakan kullu hadhihi sahihatun. Ini semuanya tafsirannya semuanya benar. Memang Allah itu dituju oleh seluruh makhluk. Memang Allah itu yang sempurna dalam kekuasaannya. Memang Allah itu adalah lam yalid wa lam yulad, dan memang Allah itu adalah terakhir tadi apa?
tidak ada rongga padanya. Semuanya benar. Kemudian lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Berarti Allah itu maha kuat. Kenapa? Karena tanda manusia lemah itu dia melahirkan. Kok bisa? Iya, karena manusia kalau tidak melahirkan, maka nanti manusia akan punah. Nah, supaya manusia tidak punah, maka Allah jadikan manusia ini melahirkan. Anak yang dilahirkan itu sebagai penerus perjuangan bapaknya. Nah, itulah manusia. Manusia lemah, ada matinya. Nah, karena ada matinya, maka dibuat beranak supaya tidak punah. Allah tidak pernah mati, tidak pernah punah, sehingga nggak perlu beranak. Maka orang-orang yang mengatakan Allah punya anak dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pertanyaan yang mereka tidak bisa menjawab. Yaitu Allah mengatakan di dalam surat yang lain, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal tidak punya istri? Surah Al-An'am ayat 101. Allah nggak punya istri, kok kamu katakan Allah punya anak? Mana buktinya? Ya, tidak ada buktinya sama sekali. Kemudian lam yulad, Allah tidak dilahirkan. Ini menunjukkan Allah itu bersifat qadim. Qadim itu ada sejak zaman dulu. Jadi Allah itu nggak ada permulaannya. Dan inilah bedanya antara Allah dengan makhluk. Kalau makhluk siapapun juga pasti ada permulaan. Permulaan kita, ya tahun lahir kita itu. Ada yang tahun 90 lahir, berarti permulaanmu tahun 90. Ada yang lahir tahun 80, berarti permulaanmu tahun 80. Ini HP nih, kapan lahirnya? Ada juga, ada permulaan. Allah nggak punya permulaan. Maka Allah itu bersifat apa? Qadimun. Qadim itu artinya adalah sejak dulu kala ada. Jadi nggak ada asalnya. Tapi para ulama berselisih pendapat. Apakah qadim ini termasuk nama Allah atau bukan? Saya mengikuti pendapat yang mengatakan qadim bukan termasuk nama Allah, tapi sifat Allah. Nah, harus dibedakan antara nama dengan sifat. Kalau sifat, ya jangan dijadikan sebagai nama, hanya untuk menyebutkan saja Allah itu adalah qadim, nah, menyebut Allah, nggak apa-apa. Tapi kalau nama digunakan untuk doa, ya qadim, kalau itu nama. Tapi karena bukan nama, jangan pakai ya qadim, pakai nama-nama saja, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya qadim nggak usah dipakai karena bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya jujur bahwa sebagian ulama ada yang menganggap bahwa qadim itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara manusia ada yang diberi nama Abdul Qadim. Nah, menurut mereka karena qadim itu nama Allah, ya boleh. Tapi kalau menurut saya qadim bukan nama Allah, jangan kasih nama anak Abdul Qadim, Abdullah saja atau Abdurrahman saja. Nah, ini saya tampilkan dalil mereka yang mengatakan qadim adalah nama Allah. Karena adalah Nabi idza dakhala al-masjid, kalau masuk masjid, qala, mengucapkan doa, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim. Ada qadimnya. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya Allah yang mulia, dengan kekuasaan Allah yang maha qadim, yaitu ada sejak dulu kala, berlindung minasyaitonir rajim. Wa qala, Nabi bersabda, idza qala dzalik, kalau seseorang masuk masjid membaca doa ini, hufidha minhu sairul yaum, pasti dijaga dari setan sepanjang hari tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, karena itu kalau masuk masjid saya lebih suka baca doa ini. Meskipun boleh juga membaca doa yang terkenal itu, nggak apa-apa. Tapi ini menurut saya lebih utama karena fadilahnya yang besar. Nah, ini mereka katakan kalau kekuasaan Allah itu sifatnya qadim, berarti pemilik kekuasaan itu juga sifatnya qadim, berarti Allah qadim. Nah, tapi saya jawab lagi, ini kan tidak menunjukkan nama, ini hanya menunjukkan sifat saja. Sekali lagi, sifat itu bukan nama. Kalau nama Allah pasti sifat Allah, tapi sifat Allah tidak selalu menjadi nama Allah. Baik, kita lanjutkan surah Al-Falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ini sudah mafhum semuanya ya. Allah tidak ada tandingannya sama sekali. Surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbil falaq,
dengan pemelihara waktu subuh. Min syarri, dari keburukan, ma khalaqa, apa saja yang Allah ciptakan. Wa min syarri, dan dari keburukan, ghasiqin, malam, idza waqaba, apabila gelap gulita. Wa min syarri, dan dari keburukan, an-naffatsati, penyihir-penyihir yang meniup, fil uqadi, di dalam tali-tali atau buhul-buhul. Wa min syarri, dan dari keburukan, hasidin, orang yang iri atau dengki, idza hasada, apabila dia mendengki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk, atau surat ini termasuk surat-surat perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minta perlindungan kepada Allah yang paling bagus adalah dengan surat ini. Apapun keburukan, kita cukup berlindung dengan Allah, kepada Allah dengan surat ini. Takut kepada Covid akan mengenai kita, berlindung kepada Allah dari Covid cukup dengan surat ini. Ada jambret atau rampok, ya, kita sudah melihatnya, wah ini rampok ini, ya, saya lagi sendiri, takut. Nah, bagaimana berlindung kepada Allah? Cukup dengan surat ini. Lagi enak-enak sholat sunnah, tiba-tiba ada terbang nih, dia akan ngentuk kita, takut nih, baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, udah cukup. Apa dalilnya? Mari saya tampilkan dalilnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, lan taqra'a syai'an, kamu tidak bakal membaca sesuatu ablagha indallah, yang lebih sampai di hadapan Allah, min, daripada surat Qul a'udzu birabbil falaq. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Karena itu surat Al-Falaq ini adalah surat perlindungan atau doa perlindungan yang paling dahsyat. Lebih bagus lagi kalau kita berlindung dengan membaca 3 surat ini sekaligus, Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Dalilnya apa? Hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, ya Uqbah, wahai Uqbah, surat Qul huwallahu ahad dan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan surat Qul a'udzu birabbin nas, ma ta'awwadha, tidaklah berlindung, bimithlihinna, dengan semisal 3 surat ini, ahadun, seorang pun. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Maksudnya perlindungan yang paling bagus ya pakai 3 surat ini. Ini perlindungan yang paling bagus. Karena itu kita juga diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca 3 surat ini setiap hari 6 kali. Setiap hari berapa? 6 kali. Beliau mengatakan Qul huwallahu ahad, surat Qul huwallahu ahad, wal mu'awwidhatain, dan 2 surat mu'awwidhatain, maksudnya Al-Falaq sama An-Nas. Hina tumsi, ketika kamu masuk waktu sore, wa hina tusbih, ketika kamu masuk waktu pagi, thalatha marratin, kamu ulang 3 kali, itu sudah takfi kami kulli syai', mencukupi kamu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam 3, derajatnya sahih. Nah, maka disunahkan membaca 3 kul setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali. Berarti 6 kali sehari. Pagi paling bagusnya ba'da subuh, sore paling bagusnya ba'da maghrib, bukan sebelum maghrib. Kalau sebelum maghrib gimana? Ya sah, tapi paling bagus, saya bicara tentang paling bagus. Ba'da subuh paling bagus, ba'da maghrib paling bagus. Nah, maka setelah sholat maghrib itu antum biasakan 3 kul dibaca 3 kali. Baik, kita ambil beberapa faedah dari surat ini. Pertama, Rabbil Falaq. Allah itu adalah pemelihara waktu subuh. Maksudnya yang menciptakan waktu subuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tafsiran untuk ayat ini sama dengan surat yang lain. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Al-An'am ayat 96, Faliqul isbahi wa ja'ilul layli sakana, atau Faliqul isbahi wa ja'alal layla sakana, 2 qiraat ya. Faliqu, Allah itu adalah pencipta al-isbah, waktu subuh. Nah, Faliqul isbah inilah tafsiran Rabbil Falaq menurut Al-Imam At-Tabari, demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir. Karena di sini banyak tafsiran.
Ada juga yang menafsirkan al-falak itu adalah al-khalaq, semua makhluk. Berarti Rabbil falak, pemelihara semua makhluk. Dan itu memang benar, Allah juga pemelihara semua makhluk. Ada juga yang mengatakan falak itu adalah satu rumah di dalam neraka jahanam. Kalau rumah ini dibuka, maka seluruh penghuni neraka akan teriak-teriak histeris saking dahsyatnya, panasnya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi tafsiran seperti ini memang saya belum temukan kecuali dalam hadis yang dhaif. Mari kita lihat hadisnya. Al-falaku, kata-kata al-falak itu adalah sijnun fi jahannam, itu satu bui atau satu penjara di dalam neraka jahanam. Untuk apa? Yuhbasu fihil jabbarun, akan ditahan padanya orang-orang yang diktator, wal mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Wa inna jahannam, dan sesungguhnya neraka jahanam sendiri, la tata'awwadhu billah minhu, berlindung kepada Allah dari si falak ini. Jadi falak ini nama satu tempat di dalam neraka jahanam. Tapi hadisnya memang diriwayatkan Ibnu Marduyah, derajatnya dhaif. Tapi yang namanya hadis dhaif, sudah saya ulang-ulang, tidak selalu salah, itu tidak. Hadis dhaif itu hanya ada kemungkinan Nabi bersabda, tapi ada kemungkinan Nabi tidak bersabda. Sehingga tidak bisa kita yakini ini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kemungkinan sabda Nabi ada kemungkinan. Sehingga ya kita tidak pakai sebagai tafsiran untuk ayat ini. Kita mengikuti tafsiran yang pertama saja ya. Rabbil falak adalah pemelihara waktu subuh. Kita berlindung min syarri ma khalaq, dari keburukan apapun yang Allah ciptakan. Nah, ini intinya surat Al-Falaq ayat yang kedua ini. Karena kita berlindung dari keburukan semua yang diciptakan Allah. Padahal semua selain Allah itu adalah diciptakan Allah. Maka sudah cukup kita membaca surat Al-Falaq untuk minta perlindungan dari segala keburukan. Apa takut apa? Covid. Nah, Covid termasuk ma khalaq, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut maling, maling termasuk ma khalaq, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut musuh, musuh termasuk ma khalaq. Nah, sudah mencukupi dari segala doa-doa yang lain. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq ini yang terkenal artinya adalah malam. Idza waqab, apabila gelap gulita. Kenapa berlindung dari malam? Karena biasanya pada waktu malam hari tersebar keburukan-keburukan merajalela pada malam hari. Maling keluarnya pada malam hari, ular keluarnya pada malam hari, kalajengking keluar pada malam hari, dan seterusnya. Nah, maka karena malam hari ini banyak keburukan-keburukan padanya, kita dianjurkan untuk berlindung dari kegelapan malam. Ada juga yang mengartikan ghasik itu adalah matahari apabila tenggelam. Ini tafsiran dari Imam Zuhri. Ada yang menafsirkan ghasik itu adalah bulan apabila muncul. Tapi kalau kita perhatikan sama saja. Matahari tenggelam kapan? Malam. Bulan muncul kapan? Malam. Ya berarti sama saja. Sehingga tiga tafsiran itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Yang mengatakan bahwasanya bulan itu adalah ghasiqin idza waqab itu berdasarkan hadis Nabi sahih. Rasulullah pada suatu hari pernah panggil Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah." Kemudian Nabi sambil menunjuk kepada bulan. Beliau mengatakan, "Ista'idzi billah, berlindunglah kepada Allah min syarri hadza, dari keburukan si bulan ini," sambil nunjuk bulan. "Fa inna hadza huwal ghasiq." Maka sesungguhnya inilah dia al-ghasiq idza waqab, apabila dia waqab. Nah, jadi tafsiran Nabi ghasiq idza waqab adalah bulan ketika muncul. Tapi sama saja dengan tafsiran yang pertama tadi, bulan muncul di malam hari. Nah, berarti berlindung dari keburukan malam, karena malam itu banyak keburukan-keburukan yang beredar padanya. Adapun an-nafasati pada ayat yang keempat, ini artinya adalah para wanita-wanita yang meniup. Nafasatun, jamaknya nafasatun, wanita-wanita yang meniup. Kok wanita? Nah, begini, bisa saja ini karena kebanyakan yang melakukan sihir zaman dulu adalah apa? Para wanita. Tapi seandainya penyihirnya laki-laki, sama aja, sudah masuk pada an-nafasati fil 'uqad. Karena nafasatun itu tidak harus artinya wanita penyihir. Bisa juga manusia yang suka menyihir. Saking banyaknya dia itu menyihir, maka ditambahi huruf ta. Jadi ta ini tidak selalu diartikan wanita.
Meskipun ta itu biasanya artinya wanita. Nah, maka ini bisa bermakna wanita-wanita tukang sihir atau orang-orang yang suka menyihir, ya, selalu menyihir. Termasuk santet, nah itu termasuk nafasat. Karena tukang santet melakukannya juga begitu. Dia membaca ruqyah tertentu, habis itu dia mengikat dalam suatu tempat begitu, kemudian ditiupkan. Nah, kemudian diserangkan pada orang yang akan disihir ini. Nah, maka cara untuk melawan sihir dengan apa? Dengan surat Al-Falaq. Kalau kita tervonis bahwasanya kita ini tersihir, oh kamu ini kena sihir. Nah, gimana melepas sihirnya itu? Caranya Al-Falaq. Caranya bagaimana? Caranya Al-Falaq sama An-Nas kita tiupkan pada minuman, kita minum. Al-Falaq An-Nas kita tiupkan pada tangan, kita usapkan pada seluruh tubuh kita. Nah, maka insya Allah lama-lama sihir yang menyerang kita akan pudar. Karena Rasulullah SAW juga pernah disihir oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pintar sekali dia. Dia menghubungi pelayan Nabi SAW. Tolong ambilkan rambut Nabi yang rontok di rumah. Pelayannya asalnya nggak mau, tapi karena dibujuk-bujuk terus, mungkin dikasih upah atau bagaimana, akhirnya diambilkan rambut Nabi yang rontok. Nah, rambut Nabi yang rontok itu kemudian digunakan untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Nabi terkena sihir. Dan ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Sehingga kita harus percaya. Jangan seperti sebagian orang yang nggak paham agama, dia katakan ini hadis tidak masuk akal sehingga pasti dhaif atau palsu. Oh, hadis sahih Bukhari kok palsu gimana? Nggak ada. Adapun kamu tidak bisa menalar itu karena nalarmu rendah. Adapun kita mengatakan semua hadis yang sahih itu adalah masuk nalar, sehingga kita harus meyakini hadis tersebut. Nabi tersihir, ya memang Nabi tersihir. Loh, Nabi kok tersihir gimana? Ini untuk pelajaran bagi umatnya. Kalau Nabi tidak pernah tersihir, tapi umatnya selalu tersihir, terus bagaimana kita melepas dari sihir? Kalau nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, ada contoh dari Nabi ini bagus supaya kita tiru. Nah, Rasulullah akhirnya dalam satu riwayat yang lain disebutkan disembuhkan dengan 2 surat ini, Al-Falaq sama An-Nas. Nah, dibaca Al-Falaq An-Nas langsung sehat beliau. Kemudian hasidin, orang yang iri. Apa keburukannya orang yang iri? Ya, orang yang iri pasti akan berusaha untuk mencelakai kita. Orang yang iri itu, misalnya iri tentang harta kekayaan kita, nah dia akan mengambil kekayaan atau merebut kekayaan kita tersebut. Atau minimal dengan matanya. Orang yang iri melihat dengan matanya itu bisa menyebabkan rusaknya barang yang dia lihat dengan iri tersebut. Makanya ada penyakit ain, ya, penyakit mata. Itu adalah 2 mata. Mata yang melihat dengan iri, mata yang melihat dengan takjub, tetapi tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang anak kecil melihat AC begini. Dia nggak pernah melihat AC sebelumnya. Kok bisa jalan sendiri, apik banget nih, dan rasanya seger. Nih. Nah, maka begitu dia melihat begitu, AC-nya tiba-tiba langsung mati tep. Kenapa itu? Nah, terkena ain tadi. Dia melihat dengan takjub, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa, terkena ain, rusak. Nah, manusia juga bisa begitu. Saya lagi ngomong begini, ada orang yang melihat dengan iri, nah, tiba-tiba saya langsung jatuh, tidak bisa bicara lagi. Bisa terjadi seperti itu. Nah, supaya tidak terkena begitu gimana? Itu tadi cara Nabi, pagi sore baca 3 kul. Pagi baca 3 kul, sore baca 3 kul. Masing-masing 3 kali. Nanti kalau ada orang menggunakan ainnya untuk menyerang kita, menggunakan matanya untuk menyerang kita, kita bebas. Kenapa? Diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terakhir surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung birabbin nasi, kepada pemelihara para manusia. Malikin nasi, rajanya para manusia. Ilahin nasi, sesembahannya para manusia." Ilah itu sesuatu yang disembah. Min syarri, dari keburukan, al-waswasi, pemberi waswas, al-khannasi, yang tenggelam, alladzi, yang yuwaswisu, memberi waswas, memberi bisikan yang buruk, fi sudurin nas, pada dada-dada manusia, minal jinnati, dari kalangan para jin, wan nasi, dan para manusia. Surah An-Nas ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya dari satu keburukan, yaitu keburukannya setan
yang setan itu disifati oleh Allah al-waswasi al-khannasi. Maka surat An-Nas ini berbedanya dengan surat Al-Falaq apa? Al-Falaq itu berlindung dari keburukan umum, min syarri ma khalaq, dari keburukan semua yang diciptakan oleh Allah. Termasuk yang diciptakan oleh Allah adalah setan. Dan setan itu paling bahaya, musuh paling bahaya. Karena itu surat An-Nas menyebutkan musuh paling bahaya bagi manusia, yaitu setan. Kita sudah berlindung kepada Allah dari setan secara umum, min syarri ma khalaq. Tapi kemudian kita kuatkan lagi berlindung kepada Allah dengan surat yang khusus, yaitu surat An-Nas. Ini bedanya antara Al-Falaq dengan An-Nas. Kata-kata Malikin Nas ini tidak bisa dibaca ma-nya panjang. Malikin Nas tidak bisa. Kalau surat Al-Fatihah bisa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Dua-duanya boleh. Loh kok bisa begitu? Ini kan sama-sama Malik. Kenapa nggak boleh dibaca Malik? Jawabannya sama dengan tadi. Saya katakan al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Namanya qiraah Quran itu adalah sunnah yang diikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh dari Nabi, jangan dibaca. Maka saya tegaskan di sini, apa yang dulu pernah disampaikan oleh sebagian orang bahwasanya Malikin Nas ini boleh dibaca dua, itu salah, tidak ada dasarnya dari ilmu qiraat. Mungkin dia pas ngantuk sehingga apa? Salah dalam memahami gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Karena dulu pernah ya, dulu pas saya kecil pernah ada yang menyampaikan begitu, Maliki boleh dibaca dua, enggak benar. Dan kemudian faedah berikutnya, al-waswasil khannas. Ini dulu ketika saya kecil diartikan yang timbul tenggelam. Maksudnya gimana? Al-waswas, dia bisa menimbulkan rasa waswas atau menimbulkan bisikan yang buruk. Al-khannas itu yang tenggelam, yang tidak bisa memberikan waswas, tidak bisa memberikan bisikan yang buruk. Jadi setan itu sifatnya adalah kadang-kadang waswas, kadang-kadang khannas. Kadang-kadang muncul memberikan bisikan yang buruk, kadang-kadang tenggelam tidak mampu memberikan bisikan buruk. Nah, sekarang caranya gimana supaya hati kita aman dari was-was yang muncul dari setan? Caranya adalah melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau zikir kepada Allah, setannya lemah sehingga dia loyo, dia ambles, gak bisa memberikan bisikan buruk. Manusia ketika lalai dari Allah, maka setannya kuat sehingga dia bisa memberikan bisikan yang buruk. Karena itu orang muslim jangan ngelamun. Jangan apa? Ngelamun. Karena ketika melamun itu menyebabkan pikiran kosong sehingga setannya masuk. Karena itu saya sangat tidak setuju sama sekali olahraga dan sebagainya yang mengkhususkan atau mengharuskan ngelamuno. Pada suatu tingkat tertentu maka kita disuruh semedi, ngelamun, kosongkan pikiran. Loh, kosong itu setannya masuk, kok malah dikosongkan gimana? Ngosongkan pikiran, tapi kalau zikir nggak apa-apa. Pikiran dikosongkan maksudnya apa? Khusyuk, tidak mikir apa-apa selain ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan. Tapi saya yakin kalau antum disuruh ngosongkan pikiran tapi sambil zikir, nanti tidak bisa jimatnya nggak bisa masuk, batal, nggak bisa jadi sakti, nggak bisa. Padahal itu biasanya tingkat akhir. Setelah dia diajari latihan bela diri tingkat-tingkat bawah, nah tingkat akhir suruh begitu. Kalau antum lakukan dengan zikir, nggak bakal jimatnya masuk, nggak bisa jadi sakti, nggak dibacok, tetap akan berdarah juga. Karena memang itu adalah ilmu-ilmu hitam yang dimasukkan setan padanya sehingga dia bisa seolah-olah itu hebat dan sebagainya. Padahal sebenarnya nol, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke sini, al-waswas berarti adalah setan itu memberikan bisikan buruk kalau kita lagi lalai dari Allah. Al-khannas itu adalah kalau kita sedang zikir kepada Allah, setannya tidak mampu memberikan bisikan buruk. Ini tafsiran para ulama, ya. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafsiran para ulama. Adapun kalau dari hadis, dari sabda Nabi, ini saya hanya temukan hadis yang dhaif. Asy-syaitanu, setan itu yaltaqimu qalba bani Adam, dia itu mencaplok hatinya manusia. Fa idza dzakarallah, kalau manusia sedang zikir kepada Allah, khanasa, setannya akan tenggelam indahu pada waktu itu.
Wa idza nasiya, tapi kalau manusianya sedang lupa dari Allah, iltaqama qalbah, maka setan pun mencaplok hatinya. Nah, kalau hadis yang seperti ini memang derajatnya dhaif, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi. Tapi sudah cukup bagi kita tafsiran para ulama tadi, bahwa al-waswas itu yang timbul memberikan bisikan buruk, kemudian khanas itu yang tenggelam tidak mampu memberikan bisikan buruk gara-gara kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh bisikan buruk? Ya banyak. Misalkan manusia ini kadang-kadang berpikir ya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Menciptakan bulan? Allah. Akhirnya pertanyaan terakhir muncul, siapa yang menciptakan Allah? Nah, itu bisikan dari setan kayak begitu. Ini mulai was-was kayak begini. Nah, maka kata Nabi SAW, kalau sudah muncul was-was seperti itu, bisikan buruk seperti itu, kita disuruh berhenti, jangan mikir lagi. Kemudian kita disuruh mengucapkan amantu billah, saya iman kepada Allah. Nah, maka perkataan ini saya iman kepada Allah menyebabkan setannya lenyap. Kenapa? Karena amantu billah ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setannya akan lenyap, enggak akan berlanjut pertanyaan tersebut. Dan ini pertanyaan seperti itu kalau muncul dalam hati biasa, kata Nabi biasa, enggak ada masalah. Bahkan beliau mengatakan dzalika sharihul iman. Kalau muncul pertanyaan seperti itu, kemudian kamu benci, kemudian kamu mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, kok muncul pertanyaan begini? Nah, itu justru menunjukkan imanmu kuat. Sehingga apa? Pertanyaan begitu langsung kita tidak suka. Dan itu biasa, para sahabat Nabi kadang-kadang juga muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya, tetapi kalau orang sudah imannya kuat kepada Allah, pertanyaan-pertanyaan begitu tidak akan menguasai jiwanya, tidak akan merusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin bahwa semua ini selain Allah adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ini memberikan bisikan buruk pada dada-dada manusia. Nah, manusia ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini manusia maksudnya manusia dari kalangan anak Adam ini, ataukah yang dimaksud manusia jin dan manusia? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan Anas itu manusia saja, berarti setan itu hanya membisiki bisikan buruk kepada manusia saja. Ada yang mengartikan Anas itu tidak hanya manusia, jin dan manusia semuanya adalah Anas, sehingga setan itu juga memberikan bisikan buruk kepada hati-hatinya para jin-jin itu. Artinya manusia ini mengalami bisikan buruk, jin-jin pun juga mengalami bisikan buruk, sama-sama mengalami bisikan buruk. Dan tafsiran yang kedua ini dikuatkan dengan ayat berikutnya, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, pendapat ini mengatakan minal jinnati wan nas itu tafsiran dari kata-kata annas. Siapa sih annas itu? Annas adalah jin dan manusia. Tapi pendapat yang lain mengatakan oh bukan, minal jinnati wan nas ini kembalinya kepada alladzi yuwaswis, yang memberikan bisikan buruk. Siapa yang memberikan bisikan buruk? Ada dua, minal jinnati, ada jin yang memberikan bisikan buruk dalam hati kita, wan nasi, ada juga manusia yang memberikan bisikan buruk kepada kita. Kadang-kadang istri kita sendiri yang memberikan bisikan buruk itu. Pak pi kok hasilnya kerjoran nek maling wae Pak. Nah, itu berarti istri sebagai minal jinnati wan nas. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.